Siang hari ini saya didampingi oleh Karopenmas. Saya ingin menyampaikan update berkaitan dengan terjadinya ledakan di Gereja Katedral Makassar. Ya. Mungkin teman-teman sudah lihat di beberapa media ya, memang ada beberapa yang ditampilkan, baik itu gambar maupun tulisan berkaitan dengan adanya bom di Gereja Katedral Makassar. Jadi perlu saya jelaskan bahwa memang benar ada kejadian ledakan yang terjadi tadi pagi hari Minggu ya, tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 10.20 menit. Itu terjadi di pintu gerbang ya, depan pintu gerbang daripada Gereja Katedral di Makassar, di daerah Jalan Kojo Lalido, Kecamatan Ujung Pandang, Makassar. Gitu. Tadi pagi. Ya tentunya dengan adanya ledakan tadi, kemudian dari pihak kepolisian, dari Polda Sulsel dan Polrestabes Makassar dan Polsek tentunya hadir di lokasi maupun di TKP. Ya. Jadi setelah kita lakukan datang ke TKP dan kita melakukan mencari beberapa informasi yang berkaitan dengan ledakan tadi, memang kita mendapatkan informasi bahwa ada 2 orang ya yang berboncengan menggunakan kendaraan roda 2 jenis sepeda motor matic ya, yang plat nopolnya DD 5984 MD ini, yang diduga dinaiki oleh 2 orang ya, yang kemudian terjadi ledakan di depan pintu gerbang Gereja Katedral Makassar ini. Jadi pada awalnya memang pelaku yang diduga menggunakan roda 2 ini, dia akan memasuki pelataran maupun pintu gerbang daripada Gereja Katedral, yang kebetulan bahwa jam tersebut adalah sudah selesai ya, sudah selesai daripada kegiatan misa, dan kemudian mungkin karena melihat banyak yang keluar ya daripada gereja, memang saat ini memang tidak full sesuai dengan protokol kesehatan, kan separuh daripada jemaah ya yang hadir di gereja itu. Tentunya dari 2 orang tadi yang mau masuk tadi dicegah oleh security daripada gereja tersebut, dan kemudian terjadilah ledakan itu. Dari hasil informasi di lapangan bahwa ada ditemukan tadi kendaraan yang sudah hancur, dan kemudian juga ada beberapa potongan daripada tubuh yang tentunya ini menjadi bagian daripada penyidik dari pihak kepolisian untuk meyakinkan daripada potongan-potongan tersebut. Dan juga yang kedua bahwa ada korban yang dari pihak security gereja dan kemudian dari pihak jamaah ya. Jadi ada yang saat ini 3 orang itu di Rumah Sakit Stella Maris di Makassar, dan rata-rata adalah luka bagian leher, dada, muka, tangan, dan kaki. Dan juga ada yang security ini yang ada juga luka di bagian perut dan kepala, ini luka. Dan yang ketiga yang di Stella Maris tadi ada luka-luka lecet tangan dan kaki, 3 orang di Stella Maris. Dan juga ada 7 orang di Rumah Sakit Akademis ya. Itu ada 7 orang yang luka, juga kena serpihan, kayak luka di kaki, luka di betis ya, dan juga ada luka di paha, yang ini sudah kita lakukan pengobatan. Dan yang berikutnya ada 4 orang di Rumah Sakit Pelamonia, ada 4 orang, ini juga akibat serpihan. Ini juga ada mengenai pada paha, juga ada mengenai pada betis, juga ada
kepala, mata, kaki itu ada juga di situ yang kena serpihan-serpihan, dan juga ada pada bagian muka itu. Ada beberapa kena percikan ya, percikan tadi, serpihan itu. Jadi ada 14 ya korban, artinya yang sekarang masih dalam perawatan, yang sedang ditangani oleh dokter, dan mudah-mudahan segera bisa kembali ya, untuk yang sangat ringan. Kemudian berkaitan dengan ini adalah suatu kegiatan terorisme atau bukan, tentunya di perintah Bapak Kapolri, ya perintah Bapak Kapolri bahwa siang ini Kadensus berangkat ke Makassar beserta tim, dan tentunya di Makassar juga sudah ada Korwil Densus yang ada di sana dibantu oleh Serse Polda ya, dan Polrestabes Makassar untuk melakukan olah TKP. Tentunya di olah TKP kita sudah menggelar polis lain di sana, dan kita juga nanti akan menyisir benda-benda apa saja sekecil apapun, nanti kan kita lakukan olah TKP. Tentunya nanti dengan berbagai metode, entah itu metode spiral yang digunakan ya untuk melihat mengenai barang bukti maupun alat bukti yang ada di TKP. Nah, ini dari Inafis ya, dan dengan Puslapfor saat ini sedang berjalan, dia sedang menyisir satu persatu ya, temuan-temuan apa saja yang ditemukan itu, baik temuan tubuh korban, saya ulangi tubuh ya, apa itu temuan-temuan serpihan dan lain sebagainya. Sedang kita olah nanti pelan-pelan itu. Tentunya nanti setelah kita mendapatkan hasil olah TKP, dan kemudian juga kita bisa mengetahui sirkuit atau rangkaian daripada sumber ledakan, gitu. Sumber ledakan, apakah itu nanti berupa suatu bom ya, apakah itu bom itu yang dibuat itu adalah high eksklusif maupun low, tentunya nanti menjadi bagian daripada penyelidikan daripada Densus 88, sehingga nantinya kita bisa mengetahui jaringan mana dan jaringan apa yang melakukan ini ya, itu ya. Tentunya mohon bersabar, untuk jaringannya apa sedang kita lakukan penyelidikan ya. Tentunya kita harus bisa betul-betul bisa mengetahui persis ya, dari barang bukti, dari alat bukti yang ditemukan, dan dari keterangan saksi yang lain, nanti kita akan bisa mendapatkan jaringan mana ya. Tentunya bersabar, anggota masih bekerja, anggota masih ada di lapangan, dan kita sedang melakukan evaluasi daripada kiat itu. Mungkin itu ya teman-teman yang bisa kami sampaikan. Ada yang tanyakan? Pak, pelakunya ya. Itu 2 orang ya Pak ya? Ya, diduga 2 orang ya. Saat ini itu kondisinya yang satu meninggal dunia, yang satu lagi bagaimana? Ya, ini sedang kita cek karena kita temukan beberapa banyak potongan ya. Nanti kita cek itu apa potongan itu dari dua-duanya atau ada ya. Identifikasi awal pelakunya Pak, laki-laki, perempuan? Belum bisa Pak, karena semuanya banyak terpotong semuanya ya. Nanti biar dari Dokes yang akan bisa mengetahui. Yang berboncengan tadi? Iya betul, biar nanti diketahui laki-laki. Diketahui Pak berapa korban meninggal dari kejadian ini? Ya, tadi saya sampaikan apa? 14. Ya, diduga ada 2 orang yang naik sepeda motor ya di sana. Ini sedang kita bawa ke rumah sakit biar kita bisa mengetahui daripada jenis kelamin. Kan tidak bisa saya sampaikan sedetail mungkin daripada potongan-potongan tubuh ya. Di sini nggak bisa kami sampaikan itu. Pengamanan berikutnya gimana Pak? Ya tentunya ini dari pihak kepolisian ya, itu sedang melakukan pengamanan patroli, terutama patroli dan pengamanan kepada gereja yang lain. Dan intinya bahwa kita juga di situasi pandemi ini tidak full di dalam melakukan kebaktian, tetapi ada sesuai dengan prokes, dan yang lain menggunakan virtual. Dan kita juga bisa menyampaikan nanti lebih baik banyak virtualnya di dalam melaksanakan kegiatan ibadah. Pak, dari Januari sampai Februari dan 88 melakukan penangkapan, serangkaian penangkapan terhadap 20 orang terduga teroris dari jaringan Ansarut Daulah terjadi di Sulawesi Selatan di 5 wilayah yang berbeda. Apakah ada indikasi ini terkait dengan penangkapan sebelumnya Pak? Ini bagian daripada evaluasi penyidik ya, penyidik Densus. Nanti kita tentunya akan melihat sejauh mana yang sudah kita lakukan penangkapan, mulai dari beberapa daerah di seluruh Indonesia. Nanti apakah ada katanya dengan yang ini? Nanti kan bisa menemukan setelah kita sudah mendapatkan data. Tapi kita masih kita mengevaluasi itu.
Ya tentunya kan bagian daripada pihak kepolisian ya, baik itu dari Poltabes Makassar, baik itu dari Polda Sulawesi Selatan dan anggota Densus nanti akan mengidentifikasi saksi-saksi siapa saja yang tahu. Dan banyak beberapa yang sudah didata saksinya, tentunya nanti akan dimintai keterangan baik secara verbal dulu ya, berkaitan dengan keberadaan saksi di mana, dan ini melihat apa, kemudian apa yang dia dengar, ya tentunya ini masih dalam pengumpulan daripada bahan-bahan keterangan yang nanti akan kita sajikan. Gitu. Pak, untuk minggu ini kan minggu pasca untuk umat Nasrani, apakah bakal ada pengamanan khusus untuk gereja-gereja nantinya pasca lebaran ini? Ya tentunya akan ada operasi ya, tentu ada operasi rutin yang kita tingkatkan, yang nanti dari asisten operasi Kapolri nanti akan memberikan petunjuk ke wilayah ya, terutama yang berkaitan dengan kegiatan kematian Tuhan, dan kemudian juga ada kegiatan Paskah ini, dan tentunya nanti menjadi bagian daripada pengamanan yang kita lakukan ya, yang nanti akan serentak kita kerjakan bersama-sama, dan kita juga mengajak nanti seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengamankan atau memelihara Kamtimas. Gitu. Pak, adakah pengawasan terutama di tempat-tempat jaringan atau kantong-kantong kemarin yang teroris tempat tertangkapnya kemarin itu Pak, adakah penyisiran di lokasi-lokasi tempat kantong-kantong? Ya tentunya tadi bagian dari identifikasi penyidik ya, nanti kan ada beberapa lokasi di seluruh Indonesia ini yang menjadi fokus daripada penyidik Densus. Apakah nanti ya dari hasil keterangan yang sudah kita himpun nanti ada kaitannya dengan apa yang ada terjadi di Makassar ini ya. Dan kita berharap kepada seluruh masyarakat tetap tenang ya, tetap melaksanakan kegiatan seperti biasa ya, serahkan kepada pihak kepolisian untuk melakukan identifikasi dan penyelidikan dan penyidikan berkaitan dengan kasus ini. Oke, makasih ya. Saya kira demikian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Kan setelah disampaikan oleh yang selain tadi masih melakukan upaya identifikasi terhadap pelaku jaringan di balik peristiwa bom bunuh diri ini. Dari juga Dirjen Pol Arjuno menekankan mengenai pelaku, jika ada 2 pelaku yang dipastikan terlibat dalam peristiwa ini, keduanya pada saat Oktober tidak diketahui berbuat